Jelang arus mudik Lebaran 2024, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang kembali membuka pos pelayanan terpadu angkutan udara untuk memantau dan melayani penumpang selama arus mudik Lebaran 2024. Pembukaan dibuka langsung oleh R. Iwan Winaya Mahdar SEMM, CIAE Eksekutif General Manager Bandara SMB 2 Palembang, saat pelaksanaan apel pembukaan posko angkutan Lebaran 1445 Hijriah tahun 2024 di Curbside Terminal Kedatangan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Rabu tanggal 3 April tahun 2024. Hari ini kami buka posko, diharapkan bisa terus memantau kegiatan arus mudik selama Idul Fitri di Bandara SMB 2 Palembang, sejak 3 hingga tanggal 18 April tahun 2024 atau H-7 sampai dengan H+7, kata Iwan. Posko angkutan Lebaran juga disupport penuh oleh KKP untuk sisi pelayanan kesehatan, keamanan dari TNI AU dan Polri, kemudian ada juga patroli rutin oleh petugas sehingga memberikan rasa aman dan nyaman. Di mana jam operasional bandara sendiri mulai dari pukul 5 sampai pukul 24 WIB, katanya. Di posko ini, juga para penumpang bisa mendapatkan informasi penerbangan serta pergerakan penumpang dan lainnya. Nah, jika memang perlu bantuan bisa langsung ke posko angkutan Lebaran yang terletak di area Selasar, ujarnya. Untuk arus penumpang, Iwan memprediksi mengalami kenaikan sebanyak 3% dari tahun sebelumnya, namun, jika dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19, recovery-nya baru 77%. Jelasnya. Ya, artinya belum sama ketika di tahun 2019, banyak faktor penyebabnya, salah satunya adalah jalan tol yang menjadi pilihan alternatif masyarakat untuk angkutan Lebaran. Kemudian, untuk puncak arus mudik selama libur Lebaran 2024 diprediksi akan terjadi pada H-3 yaitu tanggal 7 April tahun 2024 sebanyak kurang lebih 67 aircraft movement dan 11.200 penumpang yang akan take off dan landing dari Bandara SMB 2 Palembang. Sedangkan perkiraan arus balik akan terjadi pada H+3, yaitu tanggal 14 April tahun 2024 kurang lebih 60 aircraft movement dan 10.200 penumpang yang akan melalui Bandara SMB 2 Palembang, pungkasnya. Dan AUC Palembang. Balik kanan. Merahnya coy, iya coy, nih. Karena bikin kamera kamu bagus. Yang saya hormati, yang kami hormati Kepala Basarnas Palembang, yang kami hormati dari BPPD Palembang, yang kami hormati Bu Emil, Kepala Kantor Kesehatan Kelas 2 Palembang, yang kami hormati Kapolsek Sukarame, yang kami hormati Kepala Stasiun Gedeng Pagi, yang kami hormati Ketua AUSI sekaligus Stasiun Manajer Sriwijaya, yang kami hormati teman-teman dari CSQ, Bea Cukai, Karantina dan Imigrasi, yang kami hormati dan kami akan yang mewakili, yang kami hormati Pak Otbal 6 atau yang wakili. Dihitung 1, 2, 3. Jin sekali lagi 1, 2, 3. Jin, salam dirgantara, tangan kanan semua izin, luruskan, agak megangkan, siap. Izin, difoto, salam dirgantara, 1, 2, 3. Jin sekali lagi Jin, 1, 2, 3.
posko ini jauh sebelum menjelang angkutan Lebaran ini, kami sudah melakukan RAM safety campaign, terminal safety campaign, stress load satu daya listrik, kemudian dari teman-teman di KPPU, Kementerian Perhubungan sudah melakukan RAM terhadap armada pesawat dari semua maskapai termasuk krunya. Jadi persiapannya pasti sudah dilakukan semuanya karena ini adalah momen-momen atau hal yang sangat menjadikan perhatian kita semuanya. Dan kami saat ini sudah membuka posko terpadu yang kami disupport oleh Lanut Sri Mulyono Erlambang, kemudian dari Polsek Sukarami, kemudian dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Palembang dan Stasiun BMKG yang memastikan bahwa semua kegiatan operasional penerbangan bisa berjalan dengan baik, selamat, aman, lancar, dan semuanya bisa kita lakukan service excellence dari pengguna jasa bandara. Terkait dengan tiket sendiri seperti apa, Pak? Ya, tiket kita tahu ada ketentuan terkait dengan tarif batas atas. Saya yakin teman-teman maskapai tidak akan melampaui dari tarif batas itu. Di SMB 2 Palembang terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama adalah full service, medium service, dan no frill. Untuk yang full service ada Garuda Indonesia, untuk yang medium service ada Pelita Air, kemudian yang no frill itu ada Lion, Super Airjet, kemudian Sriwijaya. Yang pastinya teman-teman maskapai tidak akan lebih dari ketentuan regulasi terkait dengan tarif batas atas. Untuk tarif penumpang sendiri seperti apa, Pak? Baik, untuk penumpang kami prediksikan akan naik 3% ya dibandingkan dengan tahun 2023 atau akan datang melalui SMP 2 Palembang ini baik yang berangkat maupun yang akan datang kurang lebih 152.229 penumpang. Jadi naik 3%. Namun kalau kita bandingkan dengan sebelum COVID-19 ini masih recovery rate-nya masih di 77%. Jadi artinya kita belum sama dengan ketika kita melakukan di tahun 2019. Kenapa? Pasti banyak faktornya. Salah satunya adalah kita tahu bahwa sekarang sudah ada jalan tol, itu juga bagian dari alternatif masyarakat untuk mengikuti atau melaksanakan kegiatan angkutan lebaran. Untuk antisipasi lonjakan penumpang, Pak? Baik, yang pertama pasti kita siapkan delay management. Dan kami harapkan dari Pak Siswanto, Kepala BMKG, mudah-mudahan tidak terganggu jarak pandang pesawat terkait dengan cuaca. Ini alhamdulillah beberapa ini kan cuaca cukup baik ya, sehingga kita tidak ada gangguan terhadap jarak pandang itu. Namun apabila itu terjadi, pastinya delay management akan dilakukan oleh teman-teman maskapai untuk memastikan hak-hak penumpang bisa terpenuhi dengan baik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kira-kira puncak arus mudik ini? Kami prediksikan H-3 yaitu tanggal 7 April 2024. Di sana nanti akan kita prediksikan ada 67 aircraft movement, kemudian penumpangnya kurang lebih 11.126 penumpang, baik yang take off maupun yang landing. Kemudian untuk arus baliknya kita prediksikan juga H+3 yaitu tanggal 14 April 2024. Pak, fasilitas apa aja yang disiapkan oleh bandara untuk para penumpang? Baik, untuk posko ini kita disupport penuh oleh dari sisi kesehatan ya, pasti ada teman-teman dari kantor kesehatan kelas 2, barangkali ada para pengguna jasa bandara yang memerlukan penanggulangan terkait dengan kesehatan. Kemudian dari keamanan kami disupport penuh oleh dan Satpom, Komandan Laut beserta jajaran Lanut Sri Mulyono Herlambang. Kita mengadakan random check terhadap kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke bandara untuk memastikan bahwa keamanan terjamin, dan pasti disupport juga dari Kapolsek Sukarami beserta jajarannya. Dan pasti juga dengan kondisi seperti ini juga keamanan menjadi sangat penting ya, karena ini menjadikan pertaruhan kita dalam angkutan lebaran ini, sehingga kita juga ada patroli walking patrol dengan menggunakan senjata laras panjang. Itu juga memberikan rasa nyaman yang pastinya di area selasar, sehingga kalau ada niat-niat yang tidak baik sudah bisa terantisipasi dengan sendirinya. Kemudian untuk fasilitas lain seperti sisi udara, runway, apron, taxiway tidak ada isu, semuanya ready, dan kami beroperasi selama 19 jam satu harinya, atau operating hours kami 19 jam dari mulai 05.00 sampai dengan 24.00 local time. Namun demikian, apabila diperlukan jam berapapun dari maskapai memerlukan untuk take off landing, pasti kita layani karena kita sudah komitmen dengan teman-teman dari Airnav. Sejauh ini ada maskapai yang mengajukan extra flight? Sudah ada, jadi ada 304 extra flight dari teman-teman Lion Air, kemudian dari Sriwijaya, kemudian dari Super Airjet dan Citylink. Pak, mungkin ada penambahan jalur Pak, mungkin jalur penerbangan mungkin selain di luar yang sudah terschedule mungkin? Sementara belum ada, jadi semuanya dari 304 extra flight itu hampir stop destinasinya adalah Soekarno-Hatta,
Cengkareng, yang kedua ada Halim Perdana Kusuma, yang ketiga adalah Batam, dan selanjutnya ada Surabaya dan ada Pangkal Pinang. Pak, mungkin nanti ada pemeriksaan kesehatan nggak Pak? Mungkin buat pilot atau pramugari nanti? Ya, kalau pemeriksaan kesehatan itu memang dengan regulasi pasti dilakukan ya, baik sebelum terbang dan akan terbang kembali setelah mereka ron di SMB 2 ini. Tapi itu bukan kewenangan dari kami. Semuanya mengacu pada regulasi dari Kementerian Perhubungan. Pasti dilakukan oleh teman-teman maskapai itu untuk memastikan keselamatan penumpang pasti.